Oke, kembali lagi Sobat Novelmi, selamat datang kembali di Editor's Choice Podcast bersama saya Aji the host, dan hari ini kita kedatangan tamu nih. Kita mau ngobrol-ngobrol sama Kak Blackjack. Kalau kalian tahu dengan novelnya Saka Sang Pembantai. Nah, ini dia, ternyata tampang orangnya kayak gini nih. Cakep juga kan? Lumayan ya. Oke, kemarin itu si Kak Blackjack ini dengan novelnya Saka Sang Pembantai masuk ranking 2 loh untuk Mailbook ya. Mailbook Arena ya Kak ya? Bener ya? Untuk Mailbook Ya, Mailbook Arena Arena. untuk juara musiman dan juara bulan Desember. Nah, hari ini kita mau Ya, ngobrol-ngobrol sama Kak Blackjack ini. Kita mau kupas mengenai novel Saka Sang Pembantai nih, gila. Kayaknya udah ada apa namanya? Ada satu apa kekerenan gitu. Waduh, apa nih? Kayak model-model kayak mafia-mafia gitu ya, kayak preman-preman. Mungkin yang pertama Kak Blackjack, pertama-tama kita tanya dulu nih, apa kabar nih sekarang nih? baik-baik ini Kak. Keringetan panas banget nih. Panik tadi. Panik bener. Mungkin mungkin yang baru dengerin ini, sebenarnya kita baru live setelah sekian lama karena ada masalah teknis. Jadi dari tadi ini kita ngurusin masalah teknis. Oke, kalau novel kakak nih yang berjudul Saka Sang Pembantai itu sebenarnya bercerita tentang apa sih Kak? Nah, kalau genrenya itu tentang apa sih sebenarnya Saka Sang Pembantai ini? Kalau genrenya itu kan masuknya ke satria ya. Itu Hmm. Saka Sang Pembantai sendiri kelanjutan dari novel pertama saya di Novelmi. Itu judulnya Pendekar Naga Iblis ya. Jadi masih ada kesinambungan gitu. Kalau yang di Saka Sang Pembantai itu menceritakan kisah Saka yang eh, dia berpetualang ke Jepang gitu ya. Kalau sebelumnya di Naga Iblis dia masih di Jawa, terus kemudian pindah ke negeri tirai bambu, terus kemudian yang di Saka Sang Pembantai awalannya dia berkisah eh, ketika dia mengalami kecelakaan sebenarnya. Tubuhnya menjadi kecil, tapi dia itu ya umurnya segitu, dia udah dewasa, cuman tubuhnya kecil gitu kan. Nah, dia berjuang kemudian kan, berjuang gimana tubuhnya bisa kembali. Setelah itu dia berpetualang di sana, belajar menjadi samurai, kemudian sempat juga belajar menjadi shinobi sampai uh, akhirnya dia mendapatkan kekuatannya kembali dan tubuhnya kembali besar itu kan. Nah, setelah itu dia balik ke Cina, terus kemudian pulang ke Jawa. Gitu. Garis besarnya seperti itu sih Kak. Kalau ceritanya sendiri, si Saka ini dia kan pendekar aliran hitam tuh. Tapi biasanya kan kalau pendekar aliran hitam dijadiin musuh gitu kan. Nah, kalau Saka ini ilmunya aja yang hitam itu, tapi hatinya hatinya orang-orang putih gitu kan ya. Jadi dia antara pembela kebenaran yang sial itu sebenarnya. Sialnya karena ilmunya itu kebetulan ilmu hitam yang dia pelajari. Nah, tapi dia menggunakan ilmu hitamnya itu untuk hal yang baik gitu kan. Tapi memang susah sekali dia mendapatkan penerimaan dari pendekar-pendekar yang lain sehingga sampai dimanapun dia pergi dia selalu dapat musuh. Musuhnya dua, orang-orang aliran hitam itu sendiri sama beberapa orang aliran putih. Jadi seperti itu kisahnya. Oke, nah itu mudah-mudahan kalian bisa lebih ini ya Sobat Novelmi ya, bisa lebih jelas lagi sebenarnya Saka Sang Pembantai itu ngomongin apa. Nah, kalau inspirasinya ini dari mana sih Kak? Kalau untuk si Saka Sang Pembantai ini novelnya? Inspirasi sebenarnya ini panjang juga ya. Aku menulis itu tidak pernah punya ide yang jauh hari sebelumnya. Jadi kalau ngomongin inspirasi mungkin ini asalnya dari apa yang dulu pernah saya konsumsi gitu kan. Saya suka baca komik, suka nonton film-film. Wah, kalau SD dulu film vampir itu sampai bolos sekolah loh Kak. Sampai bolos sekolah itu nonton vampir, nonton Jet Li gitu kan. Jadi emang dari kecil konsumsinya yang kayak sampai mungkin mengendap gitu kan. Lalu ketika memutuskan menulis,
ya yang nongol kemudian cerita silat. Oh, susah kalau mau nulis romance gitu kan, gimana ya? Kayak ada referensi yang belum sekuat silat gitu kan. Jadi inspirasinya dari hal-hal yang pernah saya lihat aja sih, Hmm, film-film atau cerita silat yang lain. jadi bisa dibilang dari pengalaman pribadi kali ya. Nggak Iya, pengalaman pribadi kurang juga lebih. sih, tapi apa apa yang dirasakan, apa yang ditonton semasa dari kecil gitu ya. Iya, pengalaman melihat, pengalaman mendengar, sama mendengarkan cerita kayak gitu. Hmm, oke. Nah, Kak, kalau eh, di dalam novel ini ada beberapa tokoh yang bisa diceritakan nggak? Ada siapa aja sih yang di dalam novel tuh? Nah, kalau tokohnya ya, tokoh utamanya memang si Saka, tapi banyak sih tokohnya Kak. Ah, tapi gini, si Saka ini kan kisahnya ya kisah silat, cuman dia berhubungan dengan banyak perempuan gitu kan. Di Jawa dia punya kekasihnya ada 3 gitu kan. Di Cina ada 2, di Jepang ada 1. Jadi yang dihafalkan oleh pembaca itu ya si Saka sendiri sama cewek-ceweknya gitu. Ada 8 kalau nggak salah. 8 kekasih Saka sama Saka itu sendiri. Dan tokoh minornya banyak sekali. Itu kan dia setiap kali bertarung itu ketemu ini. Aku juga menceritakan sedikit latarnya tentang musuhnya Saka yang ini, yang ini. Jadi memang banyak, banyak sekali kalau tokohnya. Oke. Oke. Kalau nah ini kan kalau saya lihat nih udah 415 bab nih. Wow, jadi minimal udah 415.000 kata. Nah, ini sebenarnya udah berapa kalinya ya? Udah kira-kira udah ini udah 10 udah kayak 10 novel cetak ya. Ini kalau gini susah nggak nulis susah nggak sih nulisnya, Kak? Uh, Sebenarnya sih tidak, Kak. Karena ini Hmm. apa ya, kayak sudah jadi bagian dari sehari-hari gitu kan. Sejak aku nulis Pendekar Naga Iblis, kalau ditambahkan dengan Saka kan jadinya 600 chapter lebih itu. Hmm. Iya kan? Itu sudah jalan sejak bulan Juli. Nah, yang bikin ini sulit paling-paling itu kalau di rumah ada problem aja kan. Misalnya si anak rewel nih atau kedatangan tamu gitu. Pas mood nulis datang ada tamu itu udah kesulitannya di sana untuk karena aku mengandalkan imajinasi pada hari itu juga gitu. Jadi sulitnya mungkin kalau ada halangan teknis aja sih. Kalau soal enggaknya ya um, aku nulisnya itu biasanya memulai dari satu kata gitu kan. Hmm. Nah itu nanti entah kenapa itu akan muncul kelanjutannya. Jadi caraku menulis seperti itu. Kalau aku rencanakan dulu itu malah nggak jadi. Jadi kalau bengong natap laptop terus mengawalinya dengan satu kalimat, nanti akan muncul imaji-imaji di situ kayak kayak bisa membayangkan peristiwanya seperti itu. Jadi memang Oke. ketika menulis aku harus silent, nggak ada musik, nggak ada orang gitu kan, harus sendiri gitu. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau menurut Kakak sendiri kalau nulis di Novelmi itu gimana nih? Kan udah berapa? Udah 2 buku ya berarti ya? Udah 2 novel ya? 2 novel. Ya. Udah 2 novel. Nah, itu kalau nulis di Novelmi gimana nih? Terus habis itu menurut Kakak pertama-tama tuh tahu Novelmi dari mana? Nah, sebelumnya kan aku di PF lain kan ya. Hmm. Terus aku punya IG. Terus suatu hari aku dapat DM dari Novelmi. Ada informasi tentang NTW 6. NTW 6 ya. Aku pengen nyoba-nyoba aja sih. Nah, nasibku gimana ya kalau di Novelmi nyobain dengan Pendekar Naga Iblis. Lalu aku belajar nih sistemnya biar aku bisa survive di Novelmi kayak gimana. Mempelajari novel-novel yang sudah ada dulu gitu kan. Wah, kalau yang seperti ini sistemnya, aku rasa aku mungkin bisa. Aku yakin aku bisa kalau sistemnya ini. Soalnya bisa dibilang transparan kan untuk ngomongin ngomongin juara itu kan ada simbol apinya ya, performa data itu ya. Enggak. Itu kan bisa dihitung, kita bisa menghitung.
performanya lawan misalnya kan saingan atau performa kita sendiri. Kita tahu cara naikinnya, oh ternyata seperti ini, harus banyak. Nah, aku menikmati itu sih. Jadi eh, cara menulis yang di novelnya seperti ini cocok sama aku, dan kok ya kebetulan apa ya? Aku merasa diperhatiin di novelnya gitu sama editor, sama teman-teman di grup WhatsApp, sama Kak Aji juga ini nggak nyangka loh diajakin kayak ginian. Sebelumnya belum pernah apa dapat apresiasi yang seperti ini. Oke, nah kalau menurut kakak sendiri kalau program NTW Mailbook ini gimana? NTW Mailbook, kupikir ini program yang paling menguntungkan sebenarnya buat author ya. Menguntungkannya kenapa? Karena kalau kita ikut Mailbook, otomatis kan kita ikut NTW General tuh. Hmm. Nah, kalau misalnya kita menang di NTW Generalnya, otomatis Mailbooknya pasti menang. Nah, Oke. hadiahnya double dong gitu. Bedanya sama inovasi, mirip, cuman beda hadiah aja sih ya. Jumlah hadiahnya aja yang beda. Kan Jadi kalau aku kalau semangat di kalau Mailbook. innovation kan apa genre-nya kan mesti mesti beda tuh. Betul sekali. Nulis genre-nya. Oke, nah kalau misalnya beda sama yang kakak udah tahu tuh apa bedanya? Mungkin kakak kakak pernah ikut kompetisi lain nggak sih sebelumnya? Pernah di karya pertamaku yang di platform lain itu pernah ikut kompetisi, tapi ya nggak bisa dapet juara, dan aku tidak tahu di mana rankingku di hari ini gitu kan. Aku tidak tahu Hmm, penilaian karya menang itu berdasarkan apa, itu tidak pernah tahu. Tapi kalau di oh, novel ini kan jelas. Ya udah pokoknya pembacanya banyak, yang buka bab peluang menangnya besar gitu kan. Kalau di yang sebelumnya aku ikut itu, ya katanya sih ada juri berdasarkan performa data. hmm, Terlalu banyak varian yang aku sendiri tidak tahu yang dipakai yang mana gitu kan. hmm. Jadi mau ngejar juga caranya gimana nggak ngerti. Harus seperti apa menuliskannya gitu kan. Sama sekali nggak punya strategi. Kalau di novel ini bisa lebih ini ya, bisa lebih strategi ya, ada ngatur strategi. Iya, ada strategi yang aku dapat dari teman-teman penulis lain, dan aku juga bisa sharing ke mereka yang baru-baru gitu kan. Strateginya cuman ini kok, sederhana. Kalau mau kerja keras ya pasti ada hasilnya, yakin. Nah, strategi jangan Cuman disebut dulu. masalahnya memang Nanti yang lain mesti mesti join dulu. bener ya. Bisa ntar kalau join. Kalau join baru dikasih tahu strateginya. Bener 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 bener. Nah, kalau Kak Blackjack nih apa pesannya nih? Kenapa harus baca novel Saka Sang Pembantai? Kenapa harus ya? Ah, iya dong. Saka itu em, ini kan desainnya untuk hiburan gitu kan ya. Memang hiburan, tapi kemudian di dalamnya aku banyak menyelipkan kejutan-kejutan yang bersifat filosofis sih sebenarnya. Halus gitu kan. Kalau kata kata pembacaku yang sudah mengikuti Saka sejak awal itu, mereka nggak bisa nyaman loh satu hari kalau aku nggak update gitu kan. Nagih-nagih sampai di IG. Aku tidak tahu kenapa mereka sampai segitunya. Ya mungkin karena menarik ya, mungkin bagi mereka ya. Sampai aku mau tamatkan di bulan ini nggak boleh kak. Jadi gimana? Aku harus bilang Saka ini menarik banget. Aku takut kepedean, tapi kenyataannya begitu. Bisa Iya. dibaca di kolom komentar tuh. Oh. Jadi lebih Iya, lebih ke apa namanya? Lebih ke ya lihat-lihat aja komentar dari orang orang lain lah ya. iya benar. Kalau komentar buruk pasti mereka marahnya satu hal, minta aku update-nya banyak. Oh, oke. Update-nya kurang. Iya Jadi benar. jadi komentar langsung berbicara aja, komentar berbicara. Kalau masih Benar. penasaran, kalian para sobat Novelmi harus langsung baca novelnya, langsung cari di aplikasi Novelmi Saka Sang Pembantai. Tuh. Makanya jangan lupa harus dibaca. Nah, untuk selanjutnya nih Kak,
apakah ada rencana untuk membuat novel lain? Ada sih, gini, jadi setelah Saka akan kutamatkan, kan pada akhirnya aku juga bilang ke pembaca gitu kan. Mereka nuntut, pokoknya aku nggak boleh libur dari Novelmi itu kan. Aku harus Waduh. nulis apapun, pokoknya apapun yang aku tulis mereka mau baca gitu katanya. Gitu. Jadi aku memang harus menulis lagi ya. Mungkin genre yang sama, kesatria dan juga cerita yang sama, hanya diubah-ubah sedikit strateginya biar bisa menjaring pembaca baru yang mungkin belum terlalu nyaman dengan genre silat yang penulisannya seperti Saka itu kan. Jadi harus diolah lagi. Ya itu masih sedang difikirkan sih itu nanti bagaimana. Oke, jadi jangan lupa ya komentar sih disuruh Kak Kak Blackjack, ayo disambung lagi. Kalau para sobat Novelmi yang mau ada ide cerita tambahan atau ide cerita yang lain bisa juga nyumbang ke Kak Blackjack. Jadi langsung komentar di bagian komentarnya di Saka Sang Pembantai bisa. Atau kalau enggak bisa ngubungin di mana ya, Kak? Kakak ada IG ada atau ada Di IG media bisa sosial lain? Hah? uh-uh. Kalau IG-nya apa, Kak? Blackjack_DNB. Blackjack Nah, underscore DNB. nah itu dia ya, Sobat Novelmi. Jadi kalau mau menghubungi bisa komentar di bagian kolom komentar di novelnya Kak Blackjack. Jadi kalau bisa nyari tuh kalau kalau di Novelmi apa sih Blackjack ya? Atau Black underscore Jack apa Blackjack nama aku. Blackjack ya? Jadi Black spasi Jack gitu ya. Black pasti Jack. Ya, jadi cari aja Blackjack. Kalau enggak cari novelnya Saka Sang Pembantai. Kalau enggak, bisa juga hubungin lewat Instagramnya yaitu Blackjack disambung Blackjack underscore DNB. Betul ya kak ya? Betul, Oke. betul, betul. Nah, Nah, kakak ada kesan pesan lain nggak yang mau disampaikan untuk para pendengar novel mini? apa ya Kak pesannya ya Kak? Aduh, pemalu aku sebenarnya. Jadi kalau nulis pede, tapi kalau di depan kamera itu begini deh. Seperti ini. Apa ya pesannya ya? Ya mungkin sama kayak ininya novel nih. Usaha nggak akan mengkhianati hasil kan. Buat para Oke. penulis kalau itu. Buat para penulis. Kalau buat para pembaca jangan lupa kasih hadiah pembaca ya, Kak. Jangan keras-keras Kak, malu. Jangan lupa mampir. Oke, jadi Sobat Novelmi jangan lupa mampir. Bisa cari langsung Black Spasi Jack, Black Jack. Atau bisa juga langsung cari novelnya yaitu adalah Saka Sang Pembantai. Jangan lupa tuh sudah 400-an bab. Puas banget bacanya pasti. Oke, terima kasih Kak Blackjack sudah mau ikutan interview nih. Nanti kita kapan-kapan interview lagi ya. Mungkin bakal ngadain AMA gitu, Ask Me Anything. Dari pembaca-pembaca novel Me. Oke, mungkin sekian itu aja untuk kali ini, bincang-bincang kita kali ini bersama Kak Blackjack, yaitu pemenang juara 2 loh. Juara 2 untuk musim NTW season 7 dan juga untuk bulanan yaitu bulan Desember. Oke. Terima kasih Kak Blackjack waktunya. Terima kasih. Sampai Terima kasih jumpa. Kak Haji ya. Sampai jumpa di Editor's Choice Podcast berikutnya. Dadah. Bye bye.